Perkenalkan, nama saya Yapta Moling dari kelas D10 dengan NIM 219118255, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai edukasi layanan BK untuk mengatasi perilaku siswa yang suka berkelahi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkelahi diartikan sebagai bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Ada dua faktor yang menyebabkan perkelahian antar siswa. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti konsep diri yang salah. Seorang yang sedang mencari jati dirinya membutuhkan pengakuan, dukungan, dan penerimaan dari lingkungan tempat dia tinggal. Ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka cenderung mencari kelompok atau komunitas yang membuat mereka nyaman. Ketika mereka sudah nyaman, mereka akan mengorbankan segalanya. Mereka akan mengorbankan uang, sekolah, bahkan mengorbankan diri mereka sendiri. Contoh yang kedua adalah trauma atau luka batin. Seorang anak yang pada masa kecilnya seringkali mendapatkan kekerasan, baik dari kekerasan fisik maupun kekerasan perkataan, pada saat ia beranjak dewasa, ia cenderung akan membalas perbuatan tersebut. Dan contoh yang ketiga yaitu perubahan hormon. Anak yang memasuki masa puber memiliki peningkatan hormon yang sangat luar biasa dan membuat mereka sulit untuk mengontrol dirinya. Bahkan hal sepele pun bisa memancing emosinya dan menyebabkan pertengkaran. Contoh yang keempat adalah masalah emosi. Emosi yang labil mempengaruhi remaja atau anak dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kadang hanya masalah sepele saja sudah memancing emosinya untuk bertengkar. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Contohnya terlalu dimanja. Seorang anak yang dalam keluarganya terlalu dimanja akan memberikan dampak buruk kepada anak itu di masa mendatang. Contohnya, ketika bermain atau bergaul dengan temannya tidak memenuhi permintaan dia akan memberontak atau bertindak brutal yang memicu terjadinya perkelahian. Faktor eksternal yang kedua yaitu pergaulan atau lingkungan. Seorang anak yang bergaul dengan kelompok atau teman yang suka melakukan kekerasan, lama-kelamaan dia juga akan terbiasa dan mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompok atau temannya itu. Dan yang terakhir yaitu pengaruh media sosial seperti YouTube, Facebook, dan internet dan lain sebagainya. Seringkali anak melihat film dari YouTube atau dari internet dan dia akan meniru apa yang dinontonnya itu, seperti melihat film perkelahian. Tidak menutup kemungkinan anak itu akan menirunya dan melakukannya juga. Perkelahian yang dilakukan oleh siswa kerap terjadi. Permasalahan tersebut harus segera ditangani sebelum menjadi kasus kriminal yang tentunya merugikan siswa itu sendiri, sekolah, dan keluarga siswa. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi perkelahian siswa tersebut adalah dengan memberikan layanan dan bimbingan konseling. Contohnya adalah memberikan layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan bimbingan dan konseling dengan cara konselor menjadi penengah terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan yang tidak menemukan kecocokan, sehingga membuat mereka saling bertentangan atau bermusuhan. Tujuan dari layanan mediasi adalah agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif, contohnya bertikai atau bermusuhan,
menjadi kondisi baru yang positif, kondusif atau bersahabat. Pelaksanaan layanan mediasi yaitu yang pertama melakukan perencanaan. Setelah melakukan perencanaan, kemudian melakukan pelaksanaan. Setelah melakukan pelaksanaan, melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, melakukan analisis evaluasi. Nah, setelah melakukan analisis evaluasi, kemudian melakukan tindak lanjut dan langkah yang terakhir yaitu membuat laporan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.